Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Kutipan kecil dari seorang brawer untuk kota ini. Banyak yang bilang ini kota Paris Van Java. Karena keindahannya, sejarah juga mengatakan kota ini dijuluki dengan julukan Kota Kembang. Kota yang terletak di bagian barat Pulau Jawa yang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Cukup untuk menampung kurang lebih 2.500.000 penduduknya. Budaya Sunda yang kental masih melekat di hati masyarakatnya. Dan inilah kota Bandung. Cantik dan sejuknya kota Bandung memang sudah diakui di mana-mana. Ramah dan humoris penduduknya pun sudah bukan jadi kabar burung lagi. Prestasi demi prestasi tidak ada hentinya berdatangan. Orang-orang hebat pun ikut lahir dari kota ini. Bangunan lama masih berdiri dan memiliki cerita sejarahnya. Salah satunya Masjid Tua yang menjadi bukti perkembangan Islam di kota Bandung. Masjid Tua ini menjadi ikonik bagi Provinsi Jawa Barat. Menara kembar menjulang tinggi semakin terlihat kemegahannya. Fasad yang berubah-ubah dari waktu ke waktu dan juga masjid ini memperhatikan nilai arsitekturnya. Selain dari segi itu, masjid yang berlokasi di pusat kota membuatnya menjadi sering dikunjungi. Masjid Tua ini adalah Masjid Raya Bandung. Masjid Raya Bandung terletak di Jalan Dalam Kaum nomor 14, Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid Raya Bandung terletak di antara Jalan Asia Afrika, Jalan Dalam Kaum, dan Jalan Alun-Alun Timur. Masjid Raya Bandung sebelumnya bernama Masjid Agung, yang didirikan pertama kali pada tahun 1812. Masjid Agung Bandung dibangun bersamaan dengan dipindahkannya pusat kota Bandung dari Krapyak yang berjarak sekitar 10 km pada bagian selatan kota Bandung ke pusat kota yang sekarang. Masjid Agung Bandung juga dibangun bersamaan dengan pendopo dan alun-alun kota Bandung, yang bertujuan untuk melengkapi infrastruktur serta sarana dan prasarana di kota Bandung itu sendiri. Masjid ini pada awalnya dibangun dengan bentuk bangunan panggung tradisional yang sederhana. Tiang pondasinya menggunakan kayu dengan dinding anyaman bambu dan atap yang berbahan rumbia. Pada bagian depan masjid, terdapat sebuah kolam besar sebagai tempat mengambil air wudhu. Air pada kolam ini juga pernah difungsikan sebagai tempat pengambilan air guna memadamkan kebakaran yang pernah terjadi di alun-alun kota Bandung pada tahun 1825. Kebakaran ini disebabkan oleh sambaran petir yang mengenai pepohonan. Cuaca buruk yang terjadi pada saat itu membuat hembusan angin kencang, sehingga kobaran api semakin membesar dan membakar sebagian dari fasad masjid, seperti pada bagian dinding dan atap. Pada tahun 1826, tepatnya setahun setelah terjadinya kebakaran di alun-alun kota Bandung, perombakan pertama kali dilakukan terhadap Masjid Agung Bandung. Perombakan dilakukan dengan penggantian dinding serta atapnya berbahan kayu. Perubahan kedua dipimpin oleh Bupati Raden Adipati Arya Wiranata Kusuma IV, yang dilakukan pada tahun 1850. Hal ini dilakukan seiring dibangunnya Jalan Grote Postweg atau yang kini dikenal dengan Jalan Asia Afrika. Perubahan yang dilakukan berupa perluasan wilayah masjid serta renovasi bangunan, berupa penggantian atap masjid menjadi genteng dan dinding menjadi tembok batu bata. Kemegahan Masjid Agung Bandung waktu itu sampai-sampai diabadikan dalam lukisan pelukis Inggris bernama Westpred pada tahun 1852. Dari lukisan ini terlihat atap 5 sebesar bersusun 3 menjulang tinggi dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan Balai Nyungcung. Pada tahun 1875, Masjid Agung Bandung kembali mengalami perkembangan berupa penambahan pondasi dan pagar tembok yang mengelilingi masjid. Pada tahun 1920, masjid dibuat lebih lengkap dengan bentuk segi 4 dan atap tumpang susun 3 serta dilengkapi mihrab, beduk, kentongan, dan kolam.
9 tahun setelahnya dibangun pendopo bagian depan dan sepasangan menara pendek berupa tumpang susun pada bagian kiri dan kanan masjid. Di depan masjid ini terdapat alun-alun yang menjadi pusat daya atau disebut pusat kota. Layaknya kota tradisional lainnya, alun-alun ini terdiri dari atas lapangan luas yang ditanam pohon beringin kembar sebagai peneduh. Fungsi alun-alun beragam, mulai dari tempat hiburan hingga eksekusi tahanan. Menjelang konferensi Asia Afrika, Masjid Agung Bandung kembali dirombak pada tahun 1955. Perombakan ini dilakukan atas dasar rancangan Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Perubahan berfokus pada bentuk kubahnya dari bentuk limas menjadi bentuk persegi empat atau disebut kubah bawang yang bergaya Timur Tengah. Selain itu, kedua menara pendek yang berada pada bagian kiri dan kanan masjid serta pawastrennya dibongkar. Menara ini digantikan dengan yang lebih tinggi dan didirikan di halaman depan masjid sebelah selatan. Kubah bawang tersebut hanya bertahan hingga tahun 1971. Perbaikan kubah ini dilakukan karena tiupan angin kencang dan hujan deras. Masjid ini direnovasi dengan menambahkan gedungnya menjadi bertingkat, menara lama dibongkar, dan dibangun kembali menara tunggal yang tinggi di bagian barat sebelah kiri masjid. Perombakan masjid belum berhenti sampai di sana. Di era 80-an, bentuk atap kembali dimodif dengan penambahan satu tingkat atap baru. Selain itu, di bagian puncak menara dipasang ornamen dari bahan logam yang berbentuk kubah seperti dibangun sebuah gapura besar di sisi depan. Di bagian bawah masjid dibangun ruang bawah tanah yang diperuntukkan sebagai tempat berwudu. Sementara itu, dibangun jembatan penghubung antara alun-alun dengan sisi depan di lantai 2 masjid. Renovasi besar-besaran dilakukan pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 25 Februari. Masjid mengalami perubahan yang signifikan, mulai dari atap joglo yang diubah menjadi satu buah kubah beton berdiameter 30 meter dan ditambah dua buah kubah beton berdiameter 25 meter. Selain itu, dibangun juga menara pandang kembar setinggi 81 meter. Saat itu sudah tidak adanya jembatan penghubung antara masjid dengan alun-alun, dan jalan umum di depan Masjid Agung dirombak dengan perluasan lantai dasar masjid. Untuk tangga yang dari lantai 2 masjid ke alun-alun, ketika ada renovasi tahun 2001 itu dibongkar ya. Bahkan jalan yang di bawah tangga tersebut, yaitu jalan Masjid Agung, itu dijadikan lantai dasar masjid. Lantai dasar masjid ya? Untuk pengganti jalannya, yaitu dibangun ke sebelah timurnya. Jadi mengelilingi taman sebelah timur jalannya. Di jalan yang asalnya ada, yaitu jalan Masjid Agung, itu dijadikan lantai masjid. Kemudian ke sebelah timur dibuat jalan. Jadi menghubungkan jalan Asia Afrika, jalan Dewi Sartika ke jalan Banjai itu sekarang arahnya ke sebelah timur. Sebelah timur taman. Berarti udah nggak ada Pak ya sekarang? Sekarang tangganya pun sudah tidak ada, ya. Jalannya pun sudah dijadikan lantai masjid ini ya Pak ya? Ya. Jarak yang ditempuh dari kota Jakarta menuju kota Bandung sekitar 3 jam 28 menit dengan perjalanan menggunakan mobil. Akses pada rute menuju Masjid Raya Bandung cukup mudah dijangkau, karena Masjid Raya Bandung terletak di pusat kota Bandung. Dari sisi utara, akses dapat dilalui pada Jalan Asia Afrika, sedangkan pada bagian selatan dapat melalui Jalan Dalam Kaum. Masjid Raya Bandung yang kini kita lihat memiliki luas bangunan sekitar 8.570 meter persegi.
dan luas tapak sekitar 23.448 meter persegi, yang merupakan hasil rancangan dari 4 orang perancang ahli dari Bandung, dan masing-masing mereka adalah Insinyur Haji Kleman, Insinyur Haji Ari Atmadibrata, Insinyur Haji Nukman, dan Profesor Dr. Slamet Wirasonjaya. Rancangan awalnya tetap mempertahankan sebagian bangunan lama Masjid Agung Bandung, termasuk bagian tengah hingga mimbar masjid yang merupakan bangunan asli. Mengenai bangunan, memang selama ini bangunan yang awal itu tetap dipertahankan. Kalaupun ada perbaikan ataupun renovasi, bangunan awal yang di depan itu tetap dipertahankan. Bahkan bangunan awal itu menyatu dengan situs pemakaman para pendiri Bandung. Jadi masih menyatu dan itu tetap dipertahankan. Bahkan ada beberapa tembok misalnya yang ada keterkaitan dari motif sisik ikan misalnya. Itu tetap dipertahankan, sama juga dengan yang ada di pendopo, ada di pemakaman di belakang, bahkan pintu masjid juga di belakang, sama itu tetap dipertahankan. Masjid Raya Bandung tak luput dengan perencanaan alun-alun Bandung, karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga tidak mengurangi arti dari alun-alun sebagai ruang terbuka umum di Kota Bandung. Alun-alun Kota Bandung juga mengalami renovasi beberapa kali hingga terakhir dilakukan pada tahun 2014. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2014, alun-alun Bandung diresmikan oleh Wali Kota Bandung yaitu Ridwan Kamil sebagai taman seluas 1.200 meter persegi yang berdiri di atap sebuah bangunan parkir dan dibungkus dengan rumput hijau sintesis. Alun-alun ini memiliki fasilitas seperti arena bermain anak, perpustakaan, akses langsung dari area parkir, dan juga halte bus untuk melengkapi fasilitas di taman pusat kota ini. Lapisan dinding pada bagian luar masjid ini menggunakan material marmer bermotif breccia cream. Pemilihan marmer sebagai pelapis dinding tentunya dikarenakan marmer bersifat kuat dan tahan lama. Sedangkan pada bagian pilar penyangga gerbang utama masjid menggunakan beton cor yang dilapisi stainless steel pada lapisan luarnya. Kubah masjid berbentuk setengah bola yang terdiri dari satu kubah utama di tengah dengan diameter 30 meter, yang bercorak arsitektur Timur Tengah ini menggunakan konstruksi space frame yang kemudian ditutup dengan material metal yang dipanaskan dalam suhu sangat tinggi. Selain itu, terdapat dua kubah lagi yang terletak di samping kiri dan kanan, memiliki diameter 25 meter dengan warna kuning keemasan dan terdapat kaca-kaca kecil untuk memberi efek pencahayaan ke dalam masjid. Sepasang menara pada rancangan awalnya akan dibangun setinggi 99 meter, namun hanya dibangun dengan setinggi 81 meter saja. Hal ini terkait dengan keselamatan penerbangan sebagaimana masukan dari pengelola Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini, dua menara kembar yang mengapit bangunan utama masjid dapat dinaiki pengunjung. Di lantai paling atas, yaitu lantai 19, pengunjung dapat menikmati pemandangan secara 360 derajat Kota Bandung. Memasuki bangunan utama masjid, terdapat pintu utama dengan ukiran lafaz Quran surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Pada bagian dalam masjid, terdapat menjadi dua bagian, yaitu ruang dalam bagian depan yang digunakan sebagai aula untuk acara pengajian, pernikahan, dan tentu saja untuk istirahat pengunjung yang kebetulan singgah di tempat itu. Sedangkan bagian selanjutnya yaitu ruang sholat utama yang berada di ruang terpisah. Ruang sholat utama ini memiliki ruang yang luas dengan jumlah 2 lantai.
Di ruang utama ini akan terasa hawa kesejukan saat beribadah, karena interiornya yang sangat bersih dan tertata rapi. Dinding-dindingnya dilapisi dengan marmer yang menjadikan masjid ini semakin elegan, megah, dan unik. Buat keunikan dari masjid ini sendiri yang Bapak ketahui atau yang Bapak lihat selama ini itu apa, Pak? Begini ya, memang keunikan Masjid Raya ini kita tidak bisa lepas dari akar kesejarahannya. Iya. Masjid ini dibangun sejak awal abad ke-19, jadi tahun 18 sekian ya. Nah, itu masjid yang sangat cukup lama dan mengalami berbagai fase bentuk daripada gaya arsitektur. Iya. Ada beberapa, nantilah bisa kita lihat di katalognya seperti itu. Nah, tetapi yang terakhir itu ya sampai masjidnya yang seperti ini. Ini keunikan yang seperti ini ya seperti tadi disampaikan, boleh dibilang ini masjid yang cukup megah, yang cukup luas untuk di Jawa Barat ini, dan ini tata letaknya itu ada di pusat kota Bandung ya, pusat kota Bandung, sehingga masjid ini cukup ramai untuk dikunjungi, menarik untuk dikunjungi. Nah, arsitektur masjid di sini yang pertama itu kita ini lebih kepada dinding-dindingnya itu terbuat dari marmer alam, dan ini marmer yang dihasilkan dari daerah yang ada masih di Jawa Barat. Iya, Pak. Jadi masjid ini sendiri itu menggabungkan antara beberapa komponen ya, Pak. Ada marmer, ada kayu, ada banyak keramik juga segala macamnya. Ukiran kaligrafi di bagian mihrab menambahkan kecantikan interior masjid. Mimbar yang berbahan dasar kayu jati dengan keawetannya membuat mimbar ini masih tetap digunakan. Tentunya ruangan ini menjadi tempat sholat imam dan berkhotbah. Plafon bermodal kisi-kisi dari beton cor membuat interior masjid lebih bermotif. Tak hanya bermotif, ruangan terlihat lebih bagus dan terasa lebih lega. Pada bagian langit-langit kubah, terdapat mozaik khas Turki dengan perpaduan warna hitam, putih, dan biru. Di langit-langit ini memiliki jendela kecil sebagai pencahayaan alami. Pencahayaan ini juga terdapat pada dinding samping mimbar dan bagian atas ruang sholat utama. Pengurus Masjid Raya Bandung telah menyediakan fasilitas yang sangat baik dan sangat lengkap. Di antaranya sarana dan prasarana, yaitu terdapat kantor sekretariat untuk menerima pengunjung dan tamu yang datang. Lalu, ada ruang meeting yang digunakan saat penyambutan kedatangan tamu undangan atau untuk rapat rutin para pengurus dan pengelola DKM masjid. Kemudian ada ruang MRB Tour dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau disingkat KBIHU yang menjadi ruangan biro haji dan umroh. Tak lupa juga dengan fasilitas terpenting dari sebuah bangunan, yaitu area parkiran. Area parkir pada masjid ini terletak di basement di bawah alun-alun Bandung. Terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk kendaraan beroda 2, sedangkan pada lantai 2 digunakan untuk kendaraan beroda 4. Pengunjung yang datang ke Masjid Raya Bandung akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Selain karena dapat beribadah dengan khusyuk, namun juga akan merasa rindu karena terkesan akan keindahan bangunannya. Menara kembar yang menjulang tinggi membuat orang ingin menuju ke puncak menaranya untuk melihat suasana keindahan kota Bandung. Selain itu, interior masjid yang unik, bermotif, dan megah yang tentunya memiliki ciri khas tersendiri sehingga berbeda dengan masjid raya lainnya. Selagi kecil, selalu membayangkan ke Masjid Agung itu naik ke menaranya. Oh iya. Yang pertama mungkin satu ya, tempatnya luas, subhanallah sekali ya, Iya, sangat betul. luas sekali, bisa bawa anak-anak, Iya. bisa apa ya istilahnya main-main juga ya di depan, bawa keluarga, Berkunjung ya Bu ya. ya enak tempatnya gitu ya, alhamdulillah lah bisa sambil beribadah, istilahnya apa ya, ibadah sambil main, bawa anak sambil silaturahmi. Ya kesannya buat istirahat lah gitu di sini, buat isomal. Buat kan kita jauh dari Cianjur di Oh sini, iya benar. buat ibadah gitu. Beribadah. Soalnya tempatnya juga nyaman gitu kan.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa jurusan arsitektur, kami mengucapkan sangat banyak terima kasih atas pengurus DKM Masjid Raya Bandung atas sudah diizinkannya kami untuk melakukan kegiatan dokumenter untuk DKM. Jadi di penghujung kegiatan kami sangat bersyukur atas sambutan dan jamuannya dari pihak masjid. Sungguh-sungguh sangat kami mengapresiasi atas jamuannya, Pak. Sangat terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas perilaku kami atau tindakan kami yang tidak berkenan saat melakukan kegiatan ini selama 3 hari. Jadi mohon maaf. Saya mewakili teman-teman dari kedua kelompok mengucapkan terima kasih dan ikut tanda terima kasih kami, Pak, untuk penanganan ini. Ya, baik. Saya terima dulu ya. Oke. Pengurus DKM Masjid Raya Bandung, dari Kuliah Kerja Lapangan Arsitektur Universitas Gunadarma 2022. Saya Muhammad Zainal Mustafa, Kasubdit Pemuda Remaja Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat, mewakili Ketua DKM Masjid Raya Bandung dan para pimpinan yang lain menyampaikan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengadakan kegiatan di Masjid Raya Bandung. Insya Allah bermanfaat dan ke depan ketika nanti ada kegiatan lain kita akan sangat terbuka untuk adik-adik dari Gunadarma ini. Terima kasih sekali lagi, kenang-kenangan untuk kami di DKM Masjid Raya Bandung. Sangat terhormat dan terima kasih sekali lagi. Jazakumullah ahsanal jazaa. Siapa kita?